Selamat pagi pemirsa, Zone TV News kembali hadir bersama saya Zahra Ayu Putri yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan untuk memberikan berita terbaru dan terakurat dalam waktu sepekan ini. Kita masuk ke berita yang pertama. Warga Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, geger dengan penemuan mayat satu keluarga di dalam spiteng. Kapolres Waikanan, AKBP Teddy Radhesna, mengatakan bahwa para korban yang ditemukan tewas berjumlah 5 orang. Mayat satu keluarga yang ditemukan dalam spiteng ini diduga dibunuh lantaran berebut harta warisan. Peristiwa terungkap setelah warga curiga tak pernah melihat satu keluarga ini sejak Oktober tahun 2021 lalu, dan warga pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pelaku pembunuhan satu keluarga ini ternyata dilakukan oleh anak dan ayah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Adapun identitas yang diungkap dari para korban yaitu Zainuddin, 78 tahun, ayah kandung pelaku. Siti Romlah, 45 tahun, ibu tiri pelaku. Wawan Wahyudin, 55 tahun, kakak kandung pelaku. Dan yang terakhir, Zahra, 6 tahun, ponakan dari pelaku. Keempatnya ditemukan tinggal kerangka dalam spiteng di rumahnya pada Kamis, 6 Oktober 2022 kemarin. Sementara korban lain yang bernama Juanda, 26 tahun, adik tiri dari pelaku, jasadnya ditemukan terkubur di area kebun singkong. Kelima korban dibunuh oleh ayah dan anak berinisial EW, 38 tahun, dan DW, 17 tahun. Kini kedua pelaku sudah ditahan bersama sejumlah barang bukti, yakni 1 batang besi panjang, 1 unit handphone, dan 1 buah kapak. EW dan DW untuk sementara dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam pidana 15 tahun penjara. Namun apabila nantinya ada bukti baru berupa perencanaan pembunuhan, maka pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Baik, berita selanjutnya datang dari salah satu supporter Arema FC yang ditendang oleh anggota TNI saat terjadinya kerucuhan di Stadion Kanjuruhan yang menolak tawaran Pangdam untuk masuk TNI. Pangdam 5, Brawijaya Majen TNI, Nur Cahyanto, melakukan kunjungan ke rumah salah satu supporter Arema FC yang ditendang prajuritnya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Nur Cahyanto meminta maaf kepada Aremania yang bernama M. Hazemi Rafsanjani atas tindakan yang dilakukan oleh prajuritnya tersebut. M. Hazemi Rafsanjani merupakan salah satu Aremania yang ditendang anggota TNI dan menjadi viral beberapa waktu lalu karena rekaman dari salah satu supporter lain. Saat datang ke rumah Hazemi, Nur Cahyanto menanyakan cita-cita dari Aremania yang menjadi korban penendangan anggotanya itu. Nur Cahyanto kemudian menawarkan Hazemi untuk masuk TNI sebagai tentara. Namun, Isrotu, ibunda dari Hazemi, mengatakan bahwa anaknya menolak tawaran dengan alasan berkeinginan menjadi wirausaha saja. Isrotu pun menjelaskan bahwa pelaku penendangan terhadap anaknya juga turut datang ke rumah untuk meminta maaf. Meski telah memaafkan, Isrotu pun tetap akan melanjutkan proses hukum atas perbuatan yang dialami anaknya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan prajurit TNI yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu, 1 Oktober lalu. Lalu ia memastikan akan ada sanksi untuk para prajurit yang terbukti melanggar.
Baik, beralih ke berita selanjutnya, yaitu terjadi longsor di ruas Jalan Kerja Bakti 7, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Longsor ini terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang pada Selasa 4 Oktober 2022 kemarin. Akibatnya, akses para warga khususnya warga RW 09 terganggu dan dialihkan. Untuk informasi lebih lengkap, sudah ada rekan kami, Dewi Sukmawati, yang berada di tempat kejadian. Silahkan kepada Dewi untuk melaporkan keadaan di sekitar tempat kejadian. Baik, terima kasih Zahra. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa 4 Oktober 2022 kemarin yang mengakibatkan Jalan Kerja Bakti 7, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami longsor. Tanah longsor sekitar 15 meter turun ke sungai dikarenakan air hujan yang masuk ke lubang-lubang jalan dan pengikat bambu-bambu yang telah ditebang untuk pengerjaan turap, tapi ternyata sampai sekarang belum ada pengerjaan. Beginilah kondisi dari Jalan Kerja Bakti 7, yang dimana jalan ini merupakan akses satu-satunya bagi warga setempat untuk melewati jalan. Pihak pengurus RW 7 juga terpaksa menutup jalan tersebut agar tidak dilintasi mobil, karena memang dapat kita lihat bahwa badan jalan banyak yang retak dan sebagian sudah longsor hingga ke tebing kali Cipinang. Pemirsa, diketahui bahwa panjang turap yang akan diperbaiki itu kurang lebih 47 meter dan tingginya sekitar 11,5 meter. Baik, di sini kita sudah bersama Bapak dari RW 09 ya Pak? Ya. Ya. Sebelumnya Bapak dengan siapa namanya Pak? Pak Nyoto. Pak Nyoto ya. Sebelumnya lokasi longsor di sini itu kronologinya seperti apa ya Pak? Sebenarnya kan ini sudah lama kita ajukan untuk perbaikan untuk diturap ke PU Pusat ya, ke Jakarta Timur. Nah ini pas udah mau dikerjakan untuk perbaikan turap ini, ternyata kemarin waktu hari hujan gede, ternyata ada air yang masuk ke dalam lubang-lubang jalan ini, akhirnya longsor ini. Nah, akhirnya ini akan dikerjakan secepatnya, jangka waktu 3 bulan. Nah, ini setelah alat berat ini masuk, karena ini dari semalam jam 3 pagi udah datang alat bego, karena nggak bisa masuk, terpaksa gapura saya bongkar untuk lewat alat berat tersebut. Berarti ini gapuranya baru dibongkar hari ini ya Pak? Nah, tadi pagi. Oh, dari tadi pagi iya, ya Pak? Tadi pagi. Karena memang ini dibongkar karena untuk belasan masuk Ya, agar ada lewat penanganan. alat berat ini karena tidak bisa masuk, anunya mentok, akhirnya gapura dibongkar pada ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Lalu kira-kira dampak apa aja Pak yang dapat Bapak rasakan terjadinya longsor ini Pak? Ya, dampaknya akhirnya ke warga. Jadi untuk aktivitas warga yang mempunyai kendaraan roda 4 terganggu, akhirnya semua warga yang mempunyai kendaraan roda 4 akhirnya kita keluarkan semua selama untuk perbaikan ini. Jadi selama perbaikan tidak boleh masuk ke dalam. Oh, berarti untuk sementara jalanan ini dialihkannya kemana ya Pak? Alihkan ke jalan tembus yang sebelah ujung sana untuk aktivitas jalan kendaraan motor.
itu di jalan tengah sini bisa untuk lewat jalan motor. Tapi kalau mobil udah mulai hari ini udah nggak bisa masuk. Jadi udah mulai hujan kemarin, longsor ini sudah semua mobil udah saya keluarkan semua. Hampir sekitar 50 mobil ada di RW 07. Pemirsa, trap tersebut nanti akan dibuat 3 trap atau 3 susun menggunakan pasangan batu kali dengan tujuan agar kokoh dan tidak longsor lagi. Pemirsa, di sini kita sudah bersama warga setempat dengan Bapak siapa, Pak? Subur Hasan. Ya, Bapak sebelumnya ketika terjadi longsor ini apakah Bapak ada di tempat? Oh saya iya ya, ya kan tinggalnya di sini memang. Oh, berarti pas kejadian ini Bapak sedang ada di tempat ya kebetulan ya, Pak? Ya paling dekat saya kan. Oh, paling dekat Bapak. Dari bencana longsor ini dampak apa yang Bapak rasakan? Ya paling cuma jalan aja, lalu lalang ke agak macet terganggu. Lalu sebagai warga nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak setelah terjadinya longsor ini Pak? Ya pengennya mah cepat aja jalan ini diperbaiki lagi gitu. Diperbaiki Jadi lagi. biar normal lagi lah. Terima kasih. Sekian dari Dewi dan tim di lokasi kejadian. Saya kembalikan kepada Zahra di studio. Terima kasih Dewi melaporkan langsung dari Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup acara Zone TV News pagi hari ini. Saya Zahra Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.